Selamat pagi, ketemu lagi dengan Miss Desi. Kali ini kita akan bahas bagaimana membuat dan membaca puisi. Eh, ini materinya sedikit saja, cuman mau kasih tahu, menerangkan bagaimana sebenarnya langkah-langkah membuat dan membaca puisi. Nanti selanjutnya kita akan lebih fokus ke prakteknya sendiri ya. Jadi ini simak. Membuat teks puisi. Sebelum menulis teks puisi, kita harus mengetahui langkah-langkah yang tepat agar hasil puisi yang kita buat itu bisa berhasil dengan baik dan dapat dinikmati oleh para pendengar atau penikmat puisinya. Adapun langkah-langkah membuat puisi itu adalah menentukan tema, setelah itu menentukan rima, setelah itu menentukan diksi atau kata-kata yang menarik, kemudian menentukan majasnya, setelah itu menentukan suasana yang akan terjadi pada puisi tersebut, kemudian menentukan citraan yang digunakan, setelah itu pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Jadi hal-hal ini perlu sekali diperhatikan supaya puisi yang kita buat itu maknanya dapat tersampaikan kepada pembaca. Jadi sebenarnya puisi-puisi itu banyak yang penafsirannya berbeda ya. Ketika si pembaca yang A itu membacanya ini, dia bisa menafsirkan dengan yang artinya itu seperti ini gitu. Sedangkan pembaca B ketika membaca puisi yang sama dengan judul yang sama, dia bisa juga punya arti yang berbeda. Nah, itulah kekuatan dari puisi itu sendiri. Jadi kita sebagai penulis puisi itu harus memang memastikan langkah-langkah pembuatan puisi ini kita terapkan dalam pembuatan puisi kita sendiri, sehingga orang-orang yang membacanya itu bisa mengerti makna dari yang kita tulisin itu gitu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke membaca puisi. Membaca puisi adalah upaya untuk menyampaikan isi perasaan dan pikiran yang terkandung dalam puisi kepada orang lain agar mereka memahami dan sanggup menikmati kandungan makna puisi tersebut. Oleh karena itu, membaca indah sebuah puisi hanya dapat dilakukan bila kita memahami puisi tersebut, memahami unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Nah, membaca puisi untuk orang lain artinya pembaca tersebut harus memahami makna puisi dan mengkreasikan puisi tersebut dalam suatu gerakan. Unsur pembacaan puisi yang dapat ditanggapi antara lain adalah pelafalan atau pengucapannya. Jadi ketika kita membacakan sebuah puisi, kita itu tentu akan menggunakan intonasi yang beda dari ketika kita sedang membaca prosa. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, walaupun kita menggunakan intonasi atau nada yang berbeda, kita harus tetap memastikan bahwa pelafalan kita itu jelas. Kemudian itu yang kedua, intonasi. Seperti yang bilang tadi, intonasi itu memang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi, sehingga para pendengar yang mendengarkan puisi kita yang bacakan itu dapat menangkap maksud dari puisi yang sedang kita bacakan. Kemudian itu ada mimik dan ekspresi. Nah, ketika membaca puisi itu kita harus menggunakan mimik kita. Ketika dia dalam bait atau larik yang sedih, kita harus mampu menunjukkan ekspresi sedih. Ketika puisinya itu gembira, kita harus mampu menunjukkan muka yang gembira gitu, sehingga si pendengar itu bisa mengerti dan tahu dan hanyut dalam puisi yang sedang kita bacakan. Kemudian itu volume suara itu adalah hal yang paling penting dalam pembacaan puisi sendiri. Ketika kita membaca puisi dengan suara yang pelan, para pendengar mungkin akan kesulitan untuk memahami puisi yang kita bacakan itu. Jadi biasanya itu ketika membaca puisi itu diperlukan adalah suara yang lantang. Setelah itu ada kelancaran dan kecepatan dalam pembacaan puisi. Kelancaran itu kita lihat, nah di puisi itu kita harus perhatikan tanda-tanda bacanya. Ada tanda titik, tanda koma, bahkan tidak bertanda. Tidak ada tanda baca titik atau koma di akhir larik di
di bait puisi gitu. Nah, itu kita harus perhatikan ketika biasanya ketika si penulis puisi itu meletakkan tanda baca titik di lirik, itu kita harus mempunyai jeda agak lama sebelum melanjut membaca ke lirik atau bait berikutnya. Tanda koma itu jeda. Setelah itu yang tidak mempunyai tanda itu merupakan suatu cara bagaimana si penulis puisi itu menentukan keindahan dari puisinya sendiri. Jadi ketika membaca puisi ketika kita menemukan hal seperti itu dalam puisi itu, kita harus terlebih dahulu memahami puisi dari awal sebelum bait yang tidak mempunyai tanda baca tersebut. Nah, di situ kita bisa menentukan intonasi seperti apa yang akan kita gunakan dalam membaca puisi, membaca lirik yang tidak bertanda baca tersebut gitu, supaya arti makna dari puisi dari awal sampai akhir itu sinkron gitu. Itu saja sih kalau materi yang harus diperhatikan ketika membuat dan membaca puisi. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas membuat puisi terlebih dahulu, kemudian itu membaca puisi. Nah,